Sahabat Rashid Hafizakumullah, gerhana. Nabi Muhammad SAW menyampaikan mengenai gerhana. Kata Nabi Muhammad SAW dari sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah. Kata Nabi, sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua ayat atau tanda di antara ayat-ayat Allah. Tidaklah terjadi gerhana matahari dan bulan karena kematian seseorang atau karena hidup atau lahirnya seseorang. Apabila kalian melihat gerhana matahari dan bulan, maka berdoalah kepada Allah dan sholatlah hingga tersingkap kembali. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sahabat Rashid Hafizakumullah, sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu mengatakan, Nabi SAW bersabda, tanda-tanda ini yang Allah tampakkan bukanlah terjadi karena kematian atau kelahiran seseorang, namun dengannya Allah memberikan rasa takut kepada hamba-hambanya. Maka apabila kalian melihat salah satu darinya, bersegeralah untuk berzikir, berdoa kepadanya, dan memohon ampunannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sahabat Rashid Hafizakumullah, sehingga tidak tepat apa yang dilakukan oleh sebagian orang-orang. Mereka melakukan persiapan untuk safar, pergi ke sebuah tempat untuk melihat gerhana. Mereka menjadikan gerhana sebagai wisata. Mereka menjadikan gerhana sebagai hiburan. Tentu ini tidak tepat, tidak selaras dengan ajaran Islam. Karena seorang ulama yang bernama Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari menegaskan bahwa gerhana merupakan azab dan peringatan. Sahabat Rashid Hafizakumullah, mengenai sholat gerhana, kapankah sholat gerhana dilakukan? Waktu pelaksanaan sholat gerhana mulai dari awal terjadinya gerhana, maka hendaknya bersegera melaksanakan sholat sejak awal proses gerhana. Tidak perlu menunggu puncak gerhana tersebut. Waktu sholat gerhana berakhir ketika proses gerhana selesai. Berdasarkan hadis muttafaqun alaih, kata Nabi, apabila kalian melihat gerhana, maka sholatlah dan berdoalah hingga tersingkap kembali. Lalu gerhana apakah yang kita disyariatkan sholat padanya? Gerhana matahari dan gerhana bulan kita mengetahui ada beberapa macam. Maka semuanya disyariatkan sholat gerhana padanya, baik gerhana total, sebagian, cincin, dan gerhana lainnya. Bagaimanakah hukum sholat gerhana? Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala berkata, pendapat yang menyatakan wajib lebih kuat dibandingkan yang sunnah. Namun wajib di sini adalah wajib kifayah. Sahabat Rashid Hafizakumullah, dengan demikian sholat gerhana hukumnya wajib kifayah. Sholat gerhana disyariatkan berjamaah di masjid, boleh pula sendiri-sendiri. Rasulullah SAW keluar menuju masjid. Beliau berdiri dan bertakbir, yakni sholat gerhana, dan para makmum bersaf di belakang beliau. Hadis riwayat Muslim. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala berkata mengenai hadis ini, kata beliau, hadis ini menunjukkan bahwa disunahkan melaksanakan sholat gerhana di masjid yang dipakai juga untuk sholat Jumat. Hadis ini juga menunjukkan disunahkan melaksanakannya secara berjamaah, boleh pula dikerjakan dengan sendiri-sendiri. Sahabat Rashid Hafizakumullah, apakah sholat gerhana ada azan dan iqamah? Berdasarkan hadis dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, ketika terjadi gerhana matahari pada masa Rasul diserukan innas sholata jami'ah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala berkata, disenangi untuk diserukan as-sholatu jami'ah pada saat gerhana, dan para ulama sepakat tidak ada azan dan iqamah padanya. Mana as-sholatu jami'ah adalah sesungguhnya sholat mengajak kalian berkumpul, maka hadirilah. Seruan tersebut bisa diulang beberapa kali sesuai kebutuhan. Sahabat Rashid, inilah tata cara sholat gerhana secara ringkas. Pertama, bertakbir. Yang kedua, membaca istiftah, ta'awudz, al-fatihah, dan surat lain. Jika memungkinkan membaca surat yang panjang seperti Al-Baqarah. Namun jika tidak memungkinkan bisa surat apa saja. Ketiga, ruku. Jika memungkinkan dilakukan dalam waktu yang lama. Apabila membaca surat yang panjang, sebagaimana sunnah Nabi, kadar lama ruku hampir sama dengan kadar membaca surat. Keempat, bangkit dari ruku, mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Kemudian membaca Rabbana walakal hamdu. Kelima, tidak menuju sujud, namun berdiri kembali, bersedekap,
dengan membaca Al-Fatihah kembali dan surat. Keenam, melakukan ruku yang kedua. Ketujuh, bangkit dari ruku, mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, kemudian membaca Rabbana walakal hamdu. Kedelapan, baru turun menuju sujud, kemudian bangkit dari sujud untuk duduk di antara dua sujud, kemudian sujud lagi. Kesepuluh, bangkit ke rakaat kedua, memulai dengan Al-Fatihah, kemudian membaca surat. Selanjutnya sama caranya dengan cara di rakaat pertama. Intinya total rakaat adalah 2 rakaat. Pada tiap rakaat ada 2 ruku dan 2 sujud. Total sujud pada seluruh rakaat adalah 4 sujud. Sehingga yang membedakan sholat gerhana dengan sholat lainnya adalah pada setiap rakaatnya ruku dilakukan 2 kali. Sahabat Rashid Hafizukumullah, bagaimana kalau kita terlambat melaksanakan sholat gerhana? Bila Anda termasuk yang mengalami telat ketika mendatangi sholat gerhana, Anda termasuk masbuk. Sehingga apabila dia tidak mendapatkan ruku pertama, maka dia tidak mendapatkan rakaat. Maka setelah imam selesai sholat, imam mengucapkan salam, makmum tersebut bangkit lagi untuk menambah 1 rakaat dan dia tetap melakukan 2 ruku. Di dalam sholat gerhana ada 1 amalan lagi, yaitu khutbah sholat gerhana. Disunahkan untuk berkhutbah setelah sholat gerhana karena Rasulullah SAW melakukannya. Setelah beliau selesai sholat, matahari telah tersingkap dari gerhananya. Lalu beliau berkhutbah seraya memuji Allah dan menyanjungnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Bagi kaum wanita boleh mengikuti sholat gerhana berjamaah di masjid, sebagaimana Aisyah dan Asma bintu Abu Bakar radhiyallahu anhum dulu ikut melaksanakan sholat gerhana di masjid. Boleh pula mereka sholat di rumah masing-masing secara sendiri-sendiri. Namun perlu diingat, kaum wanita yang hadir berjamaah di masjid harus memenuhi syarat-syarat yang sangat ketat. Di antaranya harus menutup aurat dan berjilbab sesuai dengan syarat-syaratnya, tidak memakai wewangian, tidak berhias, tidak berbaur dengan kaum pria, dan lain-lain. Sahabat Rashid Hafizukumullah, Baginda Nabi SAW mengajarkan kepada kita tuntunan syariat yang mulia ketika terjadi gerhana matahari maupun gerhana bulan. Apa saja amalan yang disunahkan yang diajarkan oleh Nabi kita ketika terjadi gerhana? Yaitu ada 7 hal. Pertama, sholat gerhana. Kedua, berdoa. Ketiga, beristighfar. Keempat, bertakbir. Kelima, berzikir. Keenam, bersedekah. Ketujuh, memerdekakan budak. Sebagaimana dalam hadis Al-Bukhari dan juga Muslim. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala di dalam kitab Fathul Bari menjelaskan, amalan ini dilakukan sejak awal terjadi gerhana hingga berakhirnya yang ditandai dengan kembalinya cahaya matahari atau bulan seperti sedia kala. Di antara doa yang beliau perintahkan adalah berlindung dari azab kubur, karena gerhana mengakibatkan suasana gelap meskipun pada siang hari, dan dalam suasana tersebut hati manusia pasti dihinggapi rasa takut. Suasana yang demikian mengingatkan kita akan suasana di alam kubur kelak. Sahabat Rashid Hafizukumullah, demikian amalan-amalan sunnah yang harus kita perhatikan ketika terjadi gerhana. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan hidayah dan taufik kepada kita untuk mengamalkannya.